Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Yang saya hormati para alim, para ulama, para masyayikh, para habaib, para gus, pengurus PCNU beserta seluruh Banom NU di wilayah Kabupaten Nganjuk, Ketua Rijalul Ansor, teman-teman Rijalul Ansor yang dari Jombang, dari Bangsal, dari Mojokerto. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang saya hormati juga seluruh majelis yang ada, jamaah yang ada dalam majelis ini. Mohon maaf, takut salah kalau nyebut satu persatu. Mumpung masih suasana lebaran, saya minta maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan ucap, kesalahan yang tidak disengaja ataupun yang disengaja. Selama ini kan malang melintang di YouTube, padahal saya nggak tahu itu akun siapa. Jadi saya setiap tampil itu selalu ada yang rekam dan nyebarin. Saya nggak kenal satupun dari akun-akun YouTube itu. Tanpa royalti, nggak perlu royalti juga, yang penting disebarkan. Terima kasih. Jadi saya sendiri asli Madura, jadi mohon maaf para guru, saya tidak bisa bahasa Jawa, terutama Kromo Inggil seperti Gus Nasi tadi, Kiai Nasi. Saya bahasa Indonesia, bisa bahasa Jawa tapi bukan bahasa Jawa halus, jadi daripada suul adab ya bahasa Indonesia saja. Begini, kalau kita mau berbicara tentang radikalisme itu sebenarnya ini kan para gus, para aktivis, para pesantren. Saya mungkin tidak akan mengutip beberapa kitab-kitab klasik abad pertengahan atau abad-abad awal, karena mungkin insya Allah para gus, para aktivis pesantren sudah paham soal kitab-kitab itu. Kitab-kitab yang lebih mengglorifikasi berbagai kecintaan terhadap negara, yang lebih menganjurkan rasa sayang terhadap manusia lainnya, dan juga bagaimana hidup coexisting, hidup toleransi dan sebagainya. Ini banyak dikutip di dalam kitab-kitabnya Ibnu Khaldun, kitab-kitabnya Imam An-Nawawi, termasuk Imam Suyuti, kitab-kitabnya Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari. Banyak sekali kitab-kitab yang mengajarkan tentang kecintaan terhadap tanah air, tentang kemanusiaan, al-insaniyah, termasuk juga yang diperbaharui oleh berbagai para penulis Islam ketika postmodernisme seperti Muhammad Iqbal dan juga Fajrul Rahman dan sebagainya. Nah, kemudian apa yang ingin saya ketengahkan dalam hal ini berkait dengan persoalan radikalisme dan terorisme. Di banyak kesempatan saya selalu menuding satu sumber saja. Sumber terorisme di seluruh dunia dan juga di seluruh Indonesia ini sumbernya adalah Wahabi Salafi. Ini saya pertegas, saya tidak gelisah oleh ajaran mereka. Seandainya bukan ajaran ini yang menjadi picu dari gerakan-gerakan radikal dan teror di seluruh dunia, mungkin saya tidak akan pernah membahas ajaran ini. Tapi ketika ini justru menjadi pemantik, menjadi pelatuk dari berbagai gerakan-gerakan terorisme, berbagai gerakan-gerakan yang bersifat kekerasan yang mengatasnamakan Islam, dengan terpaksa saya harus menuding ini. Dari mana ajaran ini? Dan bagaimana kemudian ajaran ini menjadi pelumas dari berbagai gerakan-gerakan radikal di seluruh dunia. Bapak Ibu sekalian, para guru, para kiai, para masyayikh, kebetulan saya ditakdirkan untuk tinggal di Amerika kurang lebih sekitar 4,5 tahun. Ketika 9/11, ketika pesawat ditabrakkan ke WTC di New York, saya ada di sana. Saya merasakan menjadi seorang muslim yang baik-baik menurut saya, yang kemudian saya juga ikut menjadi tertuduh sebagai seorang teroris. Kurang lebih seperti itu. Saya harus wajib lapor sebulan sekali ke Departemen Kehakiman Amerika. Saya membeli tiket juga tidak bisa, hanya karena ulah dari orang-orang Wahabi yang kemudian sebenarnya juga bagian dari korban itu. Saya katakan korban, kenapa? Ini semua diciptakan oleh siapa? Oleh orang barat. Nah, mungkin ini yang akan saya ketengahkan. Dari mana berbagai kalimat saya ini? Karena ini banyak diprotes oleh banyak orang.
Apa betul sih teroris itu sebenarnya fabrikasi, hanya buatan? Saya akan ceritakan. Dan mungkin para Gus, para kiai di sini mungkin belum baca buku ini. Kalau kitab mahir, Tapi kalau buku ini mungkin saya nggak nyombong, tapi mungkin hanya saya yang baca di sini. Nama kitabnya History of the Arabs, yang nulis namanya Philip Hurri-Hitti, seorang ahli sejarah dari Libanon. Dia menulis begini. Pada abad ke-18, orang Eropa mengirim 25 orang untuk pura-pura masuk Islam. 25 orang. Salah satunya dikirim ke Indonesia, namanya Snuk Horgronya. 24 lainnya disebar ke berbagai negara, dan salah satunya juga diterjunkan di Arab Saudi, namanya Lawrence of Arabia. Ini agen rahasia Inggris. Nanti saya ceritakan. Nah, di dalam buku ini Philip Hitti mengatakan bahwa 25 orang ini kemudian melaporkan ke Eropa. Ini hasil temuan saya. Kelebihan Islam apa? Kekurangan Islam itu apa? Kelebihan umat Islam adalah umat Islam dari sejak dulu DNA-nya, genetiknya, mereka sangat tekun dalam menggali ilmu pengetahuan. Ini temuan dari 25 orang yang dipura-purakan menjadi mu'allaf. Mereka semuanya dianggap sebagai ahli agama, 25 orang ini. Bahkan Snuk Horgronya itu juga seorang hafidz Quran. Diterjunkan di Aceh. Nanti ada temuan-temuan di Aceh, bagaimana dia merontokkan Aceh sebagai bagian dari perpanjangan tangan Kekaisaran Utsmani pada zamannya. Nah, kekurangan umat Islam apa? Kekurangan umat Islam adalah ketika umat Islam ini diberikan mimpi-mimpi politik, umat Islam akan saling tikam sesama orang Islam, dan umat Islam akan saling mengkafirkan sesama umat Islam, dan juga umat Islam akan saling berperang sesama orang Islam. Ini temuannya. Lalu kemudian European Council itu menurut Philip Hurri-Hitti memutuskan, oke, kesimpulannya ada dua. Satu, kalau begitu jangan sampai orang Islam ini berkenalan dengan ilmu pengetahuan. Kalau dia diperkenalkan dengan ilmu pengetahuan dan mereka mendalami ilmu pengetahuan, maka umat Islam ini akan menjadi bahaya dan akan menghegemoni seluruh dunia. Semua peradaban manusia ini akan dipegang oleh umat Islam. Sama seperti ketika umat Islam memegang ilmu pengetahuan pada abad pertengahan di Baghdad. Umat Islam pernah menjadi kontributor utama terhadap peradaban manusia. Coba bayangin, mulai dari matematika, astronomi, teknologi, ilmu kedokteran, semua dipegang. Dan semua ilmu yang dihasilkan oleh pemikiran orang Islam ini kemudian dipakai oleh seluruh bidang ilmu yang ada hari ini. Al-Khawarizmi misalnya, ahli matematika, ini orang Islam. Dia menemukan angka 0 dalam matematika dan dipakai oleh seluruh umat manusia hingga hari ini. Hayyan Ibnu Jabir, dia penemu teknik dasar pertama kimia, teori oksidasi, teori fermentasi. Ini semua adalah Jabir Ibnu Hayyan, dan dia dikenal sebagai bapak kimia modern hari ini. Ibnu Sina yang menemukan anatomi tubuh manusia tanpa membedah tubuh manusia, karena membedah mayat di dalam Islam itu haram hukumnya. Lalu dia menggunakan intuisi filsafat untuk bisa mengurai bagaimana manusia menelan makanan, dikunyah, kemudian digiling di dalam perutnya, lalu kemudian keluar menjadi kotoran. Dan itu teori itu dipakai sampai hari ini. Dan kemudian Ibnu Sina juga menemukan jarak bulan dan matahari tanpa pakai alat, dan hasilnya sangat presisi dengan yang ditemukan oleh berbagai ilmuwan Eropa berikutnya seperti Kopernikus dan sebagainya. Dan ini juga kemudian menjadi rujukan-rujukan berbagai ilmu astronomi di seluruh dunia hingga hari ini. Lalu kemudian lensa ditulis dalam sebuah kitab yang judulnya Al-Haya, tanpa pengarang. Karena tanpa pengarang, kitab ini tidak diapresiasi di Arab, lalu kemudian dibawa ke Jerman, padahal di dalam buku ini tercipta sebuah prototipe lensa hari ini yang kita pakai. Silahkan cari literaturnya di Google. Nah, prototipe ilmu cara membuat lensa ini yang ditulis dalam Al-Haya ini kemudian dikembangkan di Jerman, sehingga kita tahunya hari ini pencipta lensa pertama itu adalah orang Jerman.
Dan kemudian keilmuan-keilmuan yang lain seperti Ibnu Khaldun, bagaimana kemudian pemikiran Ibnu Khaldun tentang teori kerangka negara yang kemudian diambil oleh John Locke, John Maynard, Adam Smith untuk merumuskan demokrasi modern. Ini berasal dari pemikiran-pemikiran umat Islam, terutama dalam Ibnu Khaldun dalam kitabnya Al-Muqaddimah, yang kemudian dijelaskan secara lebih lugas dalam Al-Ibar. Ini semuanya terjadi di dalam Islam, dan umat Islam betul-betul menguasai peradaban dunia. Semua keilmuan dunia ini kemudian diatur oleh pemikiran orang Islam. Bahkan ateisme di Eropa belum ada. Yang menemukan pertama kali itu adalah ilmuwan Islam yang tidak percaya kepada Tuhan pertama. Itu orang Islam. Abul A'la Al-Ma'arri, Ibnu Al-Mukaffa, Abu Bakar Razi. Ini adalah penemu-penemu ateisme pertama, tapi karena dia ditemukan di Arab dan tidak populer pemikirannya, kemudian diusung ke Eropa dan jadi prinsip dasar ateisme modern lewat Darwin, Feuerbach, Ernest Bloch, Karl Marx, dan sebagainya. Artinya dalam sisi positif dan negatif pun Islam berkontribusi terhadap berbagai pemikiran umat manusia pada zamannya. Kekhawatiran ini kemudian muncul, jangan lagi orang Islam memegang ilmu pengetahuan. Caranya bagaimana? Yang kedua, kata orang Eropa, kenalkan dia dengan urusan politik supaya dia bisa berantem sesama orang Islam dan umat Islam tidak solid, saling berpecah belah, saling berperang satu sama lain, dan mereka akan tercipta sekte-sekte yang kemudian semakin banyak sekte, berarti soliditasnya akan semakin rapuh. Bagaimana caranya? Kembalikan pemikiran politik mereka kepada referensi ideal masa lalunya. Kembalikan dia kepada zaman khilafah dulu, supaya peradaban dia tidak maju dan peradaban manusia masa depan tetap dikuasai oleh kita. Ini Philip Hurihiti, bukan kata saya. Sehingga apa kemudian caranya? Katakan kepada orang Islam bahwa kembali ke khilafah ini adalah ajaran agama dan bagian dari akidah. Kalau yang tidak percaya bahwa atau ada orang yang menolak khilafah, maka orang ini keluar dari keimanannya. Ini Pak cikal bakalnya. Lalu pertama kali apa yang digunakan? Dicari kemudian. Tafsir tentang agama ini kan sama seperti KUHP Pak. Di pengadilan itu pasalnya sama. Tapi pembelanya ingin meringankan, jaksa penuntut umum ingin memberatkan dengan pasal yang sama. Tafsir agama juga demikian, dicari celah semuanya. Maka kemudian ditemukanlah satu urat dasar dari semua ini. Bagaimana cara memecah belah orang Islam? Gunakan pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa yang disebut dengan konsep al-wala wal bara'. Ini yang kemudian dipakai oleh Lawrence dan seorang ulama dari Najat, Saudi Arabia bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Kerepotan Pak. Para Gus kalian, mohon maaf para kiai, mungkin sudah ada yang mendengar kisah ini, tapi mohon maaf saya mesti memperjelas sekali lagi. Lalu kemudian Muhammad bin Abdul Wahab dan keluarga Ibnu Saud merasa kerepotan, gimana cara memisahkan ini? Sementara secara politik Saudi Arabia ini berada dalam cengkraman Kekaisaran Utsmani, tapi secara de facto, secara wilayah dikuasai oleh kolonial Inggris. Secara politik keislaman di bawah Kekaisaran Utsmani. Lalu bagaimana cara memisahkan ini? Keluarga Ibnu Saud memiliki musuh namanya keluarga Ibnu Rashidin dari kota Ha'il. Ini seorang habaib. Ini kemudian mengapa orang Wahabi mengharamkan penghormatan terhadap dzurriyyah Nabi. Dari sini awalnya. Kenapa diharamkan? Supaya orang Saudi tidak mendukung Ibnu Rashidin. Karena Ibnu Rashidin dan keluarga Ibnu Saud ini berperang sebanyak 8 kali. 13.000 orang Saudi mati dari kedua belah pihak. Lalu kemudian, oh kalau begitu kita pakai al-wala wal bara'-nya Ibnu Taimiyah. Kita harus pakai ini. Untuk apa? Untuk menyaring supaya orang Islam ini ketemu siapa pihak mereka, siapa pihak kita. Lalu diayaklah dengan sistem ini. Orang-orang yang merasa bahwa tidak cocok dengan pemikiran ini kabur ke Yordan, kabur ke Libanon, kabur ke Syria, ke Damaskus dan sebagainya.
Sehingga akhirnya apa? Keluarga Ibnu Saud berkuasa, dan kemudian untuk mensterilisasi kekuasaan keluarga Ibnu Saud dibuatlah berbagai ajaran-ajaran baru yang disebut dengan Wahabi, karena ulamanya bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Siapa Muhammad bin Abdul Wahab? Seorang ulama dari Najd. Nama aslinya Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Dari marga ini kita runut ke atas. Pertama kali orang yang berani melawan kepada Rasulullah namanya Zulkhuwaisirah. Zulkhuwaisirah siapa namanya? Zulkhuwaisirah At-Tamimi. Saya tidak ingin mendiskreditkan At-Tamimi yang ada di Indonesia. Ini soal moral saja. Tapi secara genetik nanti ada hubungannya. Ada At-Tamimi di sini yang juga menjadi aktivis NU. Ini bukan itu. Saya hanya ingin merunut sampai kepada Muhammad bin Abdul Wahab aja dulu. Tidak semua At-Tamimi ini kotor seperti At-Tamimi yang lain. Tapi yang melawan kepada Rasulullah pertama ketika Rasulullah membagi harta ghanimah, lalu dia menuduh Rasulullah tidak adil, itu namanya Zulkhuwaisirah At-Tamimi. Asalnya dari mana? Dari Najd. Lalu kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan, ini kelompok ini nih, ntar kalau baca Quran cuma sampai kerongkongannya aja. Dan kelompok seperti ini nanti seperti kelompok yang anak panah yang lepas dari busurnya, liar, tidak terkontrol. Dan betul, pada zaman Sayyidina Ali muncul satu kelompok pembangkang yang mengkafirkan Sayyidina Ali, namanya kelompok Khawarij. Motornya siapa? Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Dari mana? Najd. Ada lagi siapa? Amir bin Bakir At-Tamimi. Dari mana? Dari Najd. Yang terakhir yang saya sebut tadi adalah penemu ajaran Wahabi bernama Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Dari mana? Dari Najd. Udah sampai di situ. Karena di sini At-Tamimi banyak. Nanti disangkain saya mendiskreditkan At-Tamimi. Bani Tamim ini memang punya DNA untuk melakukan pemberontakan kepada siapapun yang memerintah, sampai mereka akan berhenti kalau dia yang berkuasa. Tapi persoalannya kemudian, Wahabisme ini kan sudah berkuasa lewat keluarga Ibnu Saud. Mereka memang tidak menjadi pemberontak, Bapak Ibu sekalian. Tapi kemudian ajaran ini diekspor ke seluruh dunia, ke negara-negara muslim termasuk ke Indonesia. Lewat siapa? Lewat orang-orang Eropa dan orang Barat, Pak. Ini diakui oleh Muhammad bin Salman, silakan cek di Google. Di Frontline PBS dia mengakui bahwa Wahabisme ini dulu diminta oleh negara-negara Eropa dan Amerika untuk diekspor paksa ke seluruh dunia. Tujuannya apa? Untuk menandingi pengaruh Uni Soviet lewat paham komunisme, di mana negara Barat sangat khawatir yang bisa menandingi ini ya hanya Wahabisme, karena sudah terbukti memerdekakan Saudi dari Kekaisaran Ottoman. Ajaran-ajaran Saudi ini, ajaran-ajaran Wahabi ini kemudian sama seperti yang kita kenal hari ini, yang selalu menyerang ajaran-ajaran dari para ulama Nahdlatul Ulama yang kita kenal hari ini. Mengapa kemudian orang-orang Wahabi mengharamkan ziarah kubur, tawassul diharamkan? Karena memang dari dulu orang-orang Saudi dilarang untuk punya ikatan masa lalu dengan leluhurnya. Supaya apa? Supaya loyal kepada keluarga Ibnu Saud. Makam Kanjeng Nabi itu hampir dihancurkan oleh orang Wahabi. Kalau Komisi Hijaz dari para ulama NU tidak melarang. Syekh Nawawi Al-Bantani termasuk Mbah Hasyim Asy'ari juga ikut melarang penghancuran makam Rasulullah di Madinah. Ini tolong tepuk tangan kepada para ulama NU. Mengapa mereka ngotot ingin menghancurkan situs-situs kenabian? Supaya orang Saudi tidak punya ikatan masa lalu dengan Rasulullah. Makanya mereka mengharamkan maulid juga. Kenapa mereka ingin putus dengan Rasulullah? Supaya orang Saudi semua mendewa-dewakan keluarga Ibnu Saud. Dan mengapa musik diharamkan, budaya diharamkan? Karena mereka sangat takut dengan masyarakat Saudi yang berkumpul. Takutnya ketika mereka berkumpul membangun pemberontakan. Karena pada zaman itu revolusi di setiap negara didahului dengan kebudayaan-kebudayaan. Makanya jangan heran kalau wayang juga diharamkan oleh orang Wahabi. Musik juga diharamkan. Kita tidak berbicara Saudi hari ini. Saya baru pulang umroh 2 bulan yang lalu. Saudi betul-betul jauh berbeda hari ini. Orang Wahabi di Indonesia ingin menjadikan Indonesia seperti Saudi masa lalu. Tapi orang Wahabi di Saudi hari ini ingin menjadikan Saudi seperti Indonesia hari ini. Kebalik-kebalik.
Bapak Ibu sekalian, saya berbicara ini bukan karena terlalu fanatik terhadap NU, bukan. Saya ulangi sekali lagi, kalau saya tidak keliling ke Afrika, saya tidak keliling ke Asia Selatan, ke negara-negara konflik di Timur Tengah, termasuk juga di beberapa negara konflik di Asia Tenggara, saya mungkin tidak akan bercerita tentang ini. Karena apa? Karena semua disebabkan oleh pengaruh ini. Orang-orang yang ditangkap oleh Densus jumlahnya kurang lebih 2141 dari tahun 2000 sampai hari ini. Kalau ingin tahu, 99,9% yang ditangkap Densus ini pahamnya apa? Wahabi, Pak. Wahabi. Saya pastikan Wahabi. Kalau nggak ada yang percaya, ikut saya. Saya pertemukan dengan para tahanan itu di penjara. Ngobrol sendiri. Kamu Wahabi apa bukan? Pasti, Pak, sama, Pak. Sama-sama mengharamkan maulid, mengharamkan tahlil, mengharamkan tawassul. Sama mereka. Cuma bedanya apa? Ustadz-ustadz Wahabi yang hari ini tampil di TV itu adalah pembuka. Produk akhirnya teroris, Pak. Kita mungkin kalau orang yang sangat tipis ilmu agamanya akan terpengaruh dengan ajaran-ajaran Khalid Basalamah, Syafiq Basalamah, Firanda dan sebagainya, Abu Jawas dan sebagainya. Saya sebut aja. Mungkin akan terpengaruh. Oh, ini nih ajaran yang paling benar. Oke, ketertarikan itu. Lalu kemudian masuk. Setelah itu terbangun kesadaran-kesadaran kognitif di dalam kepalanya bahwa saya yang paling benar, orang yang berbeda dengan saya pasti salah. Klaim-klaim kebenaran ini yang membentuk orang kemudian berusaha melakukan pemberontakan-pemberontakan kolektif yang akhirnya membangun jiwa orang menjadi teroris. Semua prosesnya sama. Semua teroris yang ditangkap Densus ketemu sama saya. Bukan semua sih, nanti saya bohong lagi. Kurang lebih sekitar 400-500 ideolog-ideolog dan pentolan-pentolan teroris yang ditangkap itu sudah ketemu dengan saya, dan saya pastikan mereka Wahabi semua. Tidak ada yang NU. Ada sih, ada. Bukan NU tapi FPI. 2141 orang itu 4 FPI, kelompoknya Hussein Hasni. Dia merakit bom di Jakarta, di Condet dan Bekasi. Mereka akan meledakkan di beberapa titik di Jakarta karena mereka tidak terima Habib Rizik ditangkap. Yang satu Katolik, dia ingin memeras pemilik Mall Sumarekon Serpong dengan Bitcoin. Karena tidak mau bayar, diledakkan mallnya. Namanya Fernando, Katolik. Yang satu adalah Johnson Dang Siagian, beragama Protestan. Dia ingin meledakkan pos polisi di Jatiwarna. Sudah itu, selebihnya Wahabi. Wahabi. Kalau nggak ada yang percaya, saya tuh hari ini di medsos itu betul-betul diserang. Saya penjual radikal-radikul. Saya dulu sebelum kerja di Mabes Polri sama, Pak, pikiran apaan ini? Ini semua normal kok. Ini teroris ini jangan-jangan dibuat ini sama polisi supaya polisi dapat anggaran dan mereka punya kerjaan. Wallahi tidak, Pak. Saya kader NU yang ada di dalam Mabes Polri, mobil khusus di Densus 88. Saya tahu persis. Jadi kalau saya kemudian berusaha memerangi Wahabi bukan karena perbedaan keyakinan, bukan. Silahkan menggunakan paham Wahabi itu sepanjang tidak mengkafir-kafirkan orang yang berbeda. Karena apa? Picu dari bangkitnya terorisme adalah ketika dia sudah menganggap orang yang berbeda itu adalah orang-orang jahiliyah yang halal darahnya. Kalau masih pengikutnya Salafi, Pak, masih belum. Pinter ini. Salafi itu ya Wahabi sebenarnya. Cuma karena Wahabi identik dengan terorisme lalu dirubah namanya jadi Salafi, Salafus Soleh. Mengharamkan ini, mengharamkan itu, mengharamkan bank dan sebagainya. Bank konvensional ini haram, orang kerja di bank dipaksa keluar karena ini riba dan sebagainya. Jualan habatus sauda aja. Jadi tukang ojek aja. Lah, GoPay apa segala macam, gimana? Padahal, Pak, uang kertas yang dipakai jual beli tiap hari ini produknya bank. Kalau naik haji mereka naik pesawat nggak ada yang dibeli lunak, nggak ada yang dibeli kontan, Pak. Itu nyicil pakai bank berbunga semua. Kita kan tahu ini, orang-orang NU kan tahu bahwa fikih itu adalah tabiun menurun. Kalau di atasnya haram sampai ke bawah ya haram terus. Ini enggak. Duit kertas itu dipakai setiap hari oleh kelompok ini lalu mengharamkan bank. Munafik namanya. Makanya Darul Iftah dari Mesir menghalalkan bank konvensional. Prinsip dari riba itu adalah ketidakadilan. Riba haram iya, tapi bank konvensional ini kan persoalan tafsir. Nah, ini Darul Iftah. Nah, tapi mereka ngotot, Pak. Mereka nggak tahu orang dipaksa jualan habatus sauda
Dia nggak tahu bahwa LC-nya, letter of credit impor ekspornya batu sauda dari Yaman menggunakan bank konvensional juga, Pak. Ini kan aneh orang-orang ini. Tabiut-tabiunnya lupa. Ini mumpung direkam ini. Makanya saya itu selalu gregetan. Saya selalu nantang ini orang-orang pengusung khilafah dan orang-orang Wahabi ini, ayo debat sama saya. Live streaming ke seluruh Indonesia nggak apa-apa. Jangan pakai dalil, tapi kalau pakai dalil berat, Pak. Sampai kiamat dalil ini selalu didebatkan. Orang yang nggak baca kunut dan yang baca kunut itu sama-sama punya dalil masalahnya. Kita pakai rasionalitas berpikir dan pakai rujukan-rujukan tarikh. Kita pakai rujukan dari Ibnu Athir, Ibnu Katsir, Al-Mas'udi, Imam Suyuti, At-Tabari. Kita pakai itu. Karena apa? Penulis sejarah rata-rata adalah penulis tafsir. Kenapa begitu? Karena disitulah kias-kias itu ditemukan. Nah, orang seperti orang Wahabi Salafi ini selalu menggunakan ayat sebagai terjemahan-terjemahan tekstual. Makanya Pak, teroris itu kalau nggak surat Al-Baqarah ayat 29 dan 41 memang itu rujukannya untuk menghalalkan dirinya melakukan bom bunuh diri. Ya itu rujukannya. Karena semua diterjemahkan secara tekstual. Padahal ayat-ayat ini diturunkan setelah perang Tabuk. Perang Tabuk ternyata Rasulullah kecewa terhadap orang-orang yang tidak ikut berperang karena jauh. Lalu dikatakan oleh Kanjeng Nabi bahwa ini orang-orang munafik ini harus diperangi ini. Orang Kristen, orang ini, semua yang tidak patuh terhadap hukum Islam ini harus diperangi semua. Nah, ini yang dipakai. Makanya kemudian Pak, kesimpulan saya dari apa yang saya ceritakan termasuk dari bukunya Philip Hurihiti itu adalah bahwa yang memporak-porandakan Islam itu adalah ketika orang Barat memperkenalkan mimpi-mimpi politik terhadap orang Islam. Nanti saya bahas, apakah orang Islam boleh berpolitik? Boleh. Nanti itu bahasannya setelah ini. Penawarnya itu nanti. Nah, politik inilah kemudian mimpi-mimpi khilafah, mimpi-mimpi kebangkitan Islam, dan kita itu diminta oleh orang-orang Barat bahwa orang Islam kalau percaya bahwa agamanya ingin maju, maka dia harus memajukan politik Islam abad pertengahan. Makanya kemudian Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, dan kelompok-kelompok minoritas seperti Syiah Rafidah termasuk Ahmadiyah semuanya ditampung di negara Barat, dijadikan markasnya di negara Barat, dibiayai oleh negara Barat untuk mengglorifikasi itu di negara-negara Islam. Coba ini logika, Pak. Kantor pusatnya Hizbut Tahrir itu di London, Pak. Padahal mereka ini mengharamkan demokrasi tapi hidupnya di negara-negara demokrasi. Biayanya dari London, dikirimnya sampai ke Boyolali sana, ke kedoknya itu ekspor impor beras. Kita paham karena saya kerja di dalam, Pak. Bagaimana uang mereka itu melingkar lewat Cayman Island, menclok sana, menclok sini. Pada akhirnya jatuhnya ke daerah Boyolali, ke Tegal Gundil di Bogor. Lalu kemudian dicairkan menjadi uang cash dan dikirim lewat kurir-kurir ke pesantren-pesantren Hizbut Tahrir. Ada yang dikirim pakai BNI banking. Semuanya nyaut, tapi apakah kita boleh nangkap itu? Nggak bisa, Pak. Undang-undang kita tidak memadai untuk melakukan penangkapan terhadap mereka. Karena undang-undang kita masih berbasis material. Makanya yang dibubarkan organisasinya. Gerakannya apa bisa dibubarkan? Nggak bisa, Pak. Kita tidak punya undang-undang seperti Singapura atau seperti Amerika. Singapura punya undang-undang Internal Security Act. Sampai kemudian ada ustadz aktivisnya Ikhwanul Muslimin pun dilarang untuk masuk ke Singapura. Saya tidak menyebut ustadznya, saya kira sudah tahu semua yang pernah dilarang masuk Singapura. Nggak perlu kita kata, ini Ikhwanul Muslimin, Pak. Nah, ini yang paling bahaya ini. Ini yang memecah belah NU. Karena apa? Dia anti Wahabi, dia memperbolehkan maulidan, dia memperbolehkan tahlil, dia memperbolehkan haul, dia memperbolehkan ziarah kubur, tapi cita-cita politiknya khilafah. Makanya ketika saya protes terhadap fatwanya dia tentang tafsirnya Imamul Hakim dalam Al-Mustadrak ala Sahihain, saya bantah di YouTube. Yang nyerang saya itu santri-santri Sidogiri, Pak. Artinya apa? Pemecah belahan oleh ustadz ini di kalangan NU sudah efektif. Saya diserang orang-orang NU juga. Bahkan saya di dalam itu mengatakan mustahil orang Islam ini diwajibkan menegakkan khilafah. Kalau diwajibkan menegakkan khilafah, tidak ada satupun negara yang menggunakan sistem khilafah. Artinya semua umat Islam di seluruh dunia ini berdosa. Dan kemudian dikatakan bahwa disohhikan oleh Adz-Dzahabi fatwa ini.
Saya katakan Az-Zahabi justru protes terhadap kitab ini karena Imamul Hakim menulis kitab Al-Mustadrak ini dalam keadaan pikun. Ini masih dipakai hari ini. Dan kemudian fatwa tentang harokah istishhadiyah, penghalalan bom bunuh diri di Palestina. Saya protes lagi. Hati-hati dengan fatwa, saya bilang. Meskipun fatwa bom itu dihalalkan di Palestina, tapi Pak jangan salah, pelaku bom di Makassar itu di dalam handphonenya itu ada videonya Ustadz ini ketika berfatwa tentang penghalalan bom bunuh diri di Palestina. Ada di dalam handphonenya Pak, termasuk dalam pelaku bom Cicendo di Bandung. Ustadz ini di dalam handphonenya, setelah disedot isinya, videonya Ustadz ini ketika berfatwa tentang harokah istishhadiyah. Bahaya dengan fatwa. Fatwanya Abu Bakar Naji, ulama Saudi, ketika memfatwakan jihad di Irak dan Suriah dipakai juga di sini Pak oleh para pelaku bom bunuh diri. Fatwa itu tidak mengenal batas. Jangan dihalang-halangi, ini hanya berlaku di Palestina. Nggak bisa. Teroris di sini menganggap negara ini adalah negara darurat perang. Artinya fatwa itu bisa dipakai di sini. Dan yang ngelawan saya siapa? Santri-santri Sidogiri, tokoh-tokoh NU garis lurus. Itu yang nyerang saya. Ini para pengkhianat semua ini. NU ini dipecah belah Pak, karena ini tonggak utama Pak. Saya sering mengatakan Syiah itu karena kecil jumlahnya, kalau besar dia akan memberontak juga di negara ini. Satu negara di Iran itu bikin revolusi kok tahun 79. Ini karena kecil aja mereka nggak belagak di sini. Orang-orang Ahmadiyah juga karena kecil aja jumlahnya, mereka nggak melakukan pemberontakan. Wahabi itu karena belum berdaya aja mereka. Kalau mereka besar jumlahnya, tumbang Pak negara ini. Tapi ada satu yang mayoritas yang tidak pernah neko-neko dan selalu memperjuangkan NKRI, Nahdlatul Ulama. Ada NU pernah jadi pemberontak di sini? Gak ada Pak. Ideologi-ideologi impor yang ingin berusaha menguasai negara ini selalu menyasar Nahdlatul Ulama. Komunis dulu membantai kiai dan santri NU di Jawa. Setelah kita melakukan perlawanan katanya kita melanggar HAM. Oke, kita diam. Zaman Pak Harto NU dikencet habis-habisan Pak, dicurigai. Sampai Gus Dur itu diberikan tokoh tandingan namanya Abu Hasan dalam muktamar NU di Cipasung. Karena tidak mau kalau Gus Dur berkuasa dia bisa mengambil alih negara ini dari saya, kata Pak Harto. Tapi ya alhamdulillah Gus Dur tetap memenangkan muktamar itu. Selalu dicurigai, digencet. Sampai Gus Dur pun ketika jadi presiden diturunkan paksa Pak oleh gerombolannya gelandangan politik. Apa ada orang NU yang ngamuk? Bikin aksi 212, terus kemudian datang ke menjadi Monas Limin gitu. Terus kemudian bikin rusuh di Jakarta. Nggak ada Pak. Apa kata Gus Dur? Tidak ada jabatan yang bisa dipertahankan mati-matian di dunia ini. NKRI jauh lebih penting daripada saya, kata Gus Dur ini. Makanya kemudian kalangan Nahdien sadar negara ini jauh lebih penting. Ini NU bos, besar 80 juta lebih berdasarkan Kartanu yang udah hilang sih. Nah besar Pak. Tapi apakah pernah punya keinginan NII yang cuma seuprit dipimpin oleh Kartosuwiryo, seorang penanda tangan Sumpah Pemuda? Karena dia kecewa tidak diberi jabatan yang empuk oleh Presiden Soekarno, dia memproklamirkan NII di Tasikmalaya beberapa bulan setelah kemerdekaan kita. Dan kemudian membuat firqah-firqah pemberontakan, DITII Kahar Muzakkar, DITII Andi Aziz di Makassar. Ini kelompok kecil ini. Udah pikirannya udah macam-macam, ingin memberontak ke negara ini. NU nggak pernah. NU digencet ya diam aja. NU hebat, berjaya. Ya enggak juga, enggak sombong-sombong juga. Enggak sombong-sombong amat, ada sih sombongnya dikit. Nah ini loh NU. Sama Pak, makanya kemudian semua berbagai gerakan-gerakan impor itu menyasar NU pada akhirnya. Orang Wahabi. Ada saudara kita tua juga kadang-kadang ikut-ikutan menjadi Wahabi lokal. Ini mohon maaf. Ini padahal kita ini satu tim dalam sekoci. Gak boleh. Ada juga yang kadang-kadang nyerang. Kemarin ada salah ucap dari salah satu
peneliti dari BRIN, hanya kesalah ucap dilaporkan ke polisi dan sebagainya. Sudahlah, kita ini NU ini udah diliberal-liberalkan, dikafir-kafirkan berpuluhan kali, ribuan kali, bahkan dinerakakan ribuan kali, diam aja kok. Saya ini Pak, sebelah-sebelah, bapak saya dari organisasi kakak tua ini. Nah ibu saya ini NU sejati. Saya lahir sebagai NU karena lahir di kampungnya ibu saya. Saya paham betul Pak. Saya itu ketika bapak saya meninggal itu, debatnya itu 1 hari 1 malam sampai seharusnya tahlilan. Akhirnya tahlilannya besoknya. Jadi tahlilan hari pertama itu justru hari kedua. Karena debat dulu dengan keluarga dari bapak saya. Dulu. Sekarang ini tahlilan terus. Saya bukannya esprit de corps atau terlalu fanatik berlebih. Bukan Pak. Karena memang hanya NU yang bisa diandalkan di negara ini hari ini. Besar, terbesar seluruh dunia, terbesar di Indonesia. Tapi kalau nggak ada NU, kalau NU tumbang, Pancasila tumbang Pak, nggak ada apa-apanya. Serius. Hanya NU yang mau hidup berdampingan dalam perbedaan. Kita nggak pernah gelisah oleh keimanan orang lain. Kita nggak pernah gelisah oleh tafsir-tafsir orang lain. Kita nggak sibuk menghitung dosa orang lain. Enggak. Kita nggak pernah menyuarakan kembali kepada Quran dan Sunnah karena kita memang tidak pernah meninggalkan Quran dan Sunnah kok. Nah ini loh, ini pemikiran-pemikiran seperti ini yang hari ini gerakannya apapun pasti nyasarnya ingin merobohkan NU. Nah oleh karena itu kemudian NU kemarin mengeluarkan satu konsep fikih peradaban dalam 1 abad NU. Kebetulan saya dilibatkan di situ bersama para ulama dari Suriah, dari Libanon, dari Mesir. Lalu kemudian kita merumuskan satu pemikiran fikih peradaban bahwa kita harus menolak konsep khilafah. Kenapa? Karena memang ini Pak yang dijadikan boneka oleh Barat untuk membentur-benturkan kita. Umat Islam ini secara historik luluh lantak dedel duel Pak kalau soal politik. Padahal kita selalu gagal dalam politik kecuali Rasulullah. Rasulullah berhasil dalam politik. Setelah Rasulullah wafat, hancur Pak. Mohon maaf, ini saya harus berkata terus terang. Pak, saya belajar sejarah Islam Pak. Setelah Rasulullah wafat, politik kita hancur-hancuran. Kalau dalam Tarikhul Khulafa'nya Imam Suyuti dikatakan Sayyidina Abu Bakar pun wafatnya juga diracun. Kita kan tahunya sakit. Tapi Imam Suyuti mempertegas diracun, sama seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dan kemudian Sayyidina Umar juga dibunuh oleh seorang budak dari Majusi. Tapi Al-Mas'udi dalam Murujuz Dhahab mengatakan bahwa konspirasi itu terjadi karena yang berada di belakang budak Majusi ini itu adalah para sahabat juga di Madinah. Tapi nggak pernah diungkapkan. Saya nggak mau mengungkapkan juga. Dan kemudian pembunuhan Sayyidina Utsman dibunuh oleh sesama orang Islam, Sayyidina Ali dibunuh oleh sesama orang Islam, perang Jamal, perang Siffin, perang Hurrah, perang Zab, perang Nahrawan. Ini perang-perang sesama orang Islam. Gara-gara apa? Politik. Sunni Syiah bermusuhan gara-gara politik Pak, sampai sekarang nggak akur-akur. Kalau sudah persoalan politik Pak, umat Islam itu nggak mikir imannya sama, syahadatnya sama, Qurannya sama, nggak mikir Pak. Pokoknya kalau beda orientasi politik, lu musuh gua. Ini Islam ini. Nah peluang ini yang dilihat oleh orang Barat. Lalu orang Barat menciptakan boneka-boneka politik. NU hari ini disasar. Orang NU itu paling senang dengan habaib, menghormati para habaib. Ini ajaran ulama-ulama NU. Peluang ini pun masih dipakai Pak, menciptakan oknum-oknum habaib untuk menghancur leburkan NU, menghina ulama NU, menghina Gus Dur dan sebagainya. Ini boneka nih. Makanya saya setuju dengan Kiai Nasih tadi yang mengatakan kita betul-betul memposisikan Ahlul Bait itu sebagai posisi tertinggi. Kita sepakat itu. Karena ini bagaimanapun kita harus membangun kecintaan kepada Rasulullah lewat penghormatan terhadap para dzurriyyahnya. Tapi soal moral lain lagi Pak. Meskipun Habib kalau bajingan ya bajingan aja. Ini mohon maaf Pak, ini persoalan moral manusia. Kalau kita kemudian benci kepada orang yang melakukan penipuan tapi dia Habib, ya kita benci kepada kelakuannya bukan kepada Habibnya. Saya ditipu berkali-kali Pak sama Habib karena saking takdimnya. Wallahi batu cincin lah apalah, dikatakan ini Blue Sapphire ahli ini, wallah asli ini, ternyata beling Pak. Jatuh di kamar mandi, prang, beling dari botol.
Nah coba, ini mohon maaf, ini saya cerita soal ini bukan apa. Untuk zuriyah Nabi, kita sepakat, kita mengikuti anjuran para ulama yang kita belajar juga, Durratun Nasihin juga kita temukan kok itu, bahwa menghormati zuriyah itu sama artinya dengan menghormati kanjeng Nabi. Kita sepakat itu. Tapi habaib itu bukan habib Pak, habaib itu jamak. Habib ini kan persoalan persorangan, individu. Kelakuannya macam-macam Pak. Kalau ada habib yang kemudian memperkosa pasiennya di Bekasi sampai 3 orang, sampai hamil 2 orang itu, kita mau cium tangan. Mohon maaf, saya mending cium tangan ke Kiai Nasi aja. Ini saya tidak. Nah, persoalannya kemudian ada beberapa oknum habib yang justru menghancur leburkan NU dan membentuk enklav-enklav perlawanan di NU. Madura itu hancur lebur Pak hari ini NU-nya. Karena apa? Politik Pak. Mulai dari zaman Prabowo 2014, Prabowo 2019, hari ini Anies, semua dibelah-belah umat itu. Hadir ke sana habibnya. Isinya apa? Memecah belah orang, mengkompori orang, lawan semua. Yang tidak mendukung Anies itu adalah orang kafir yang tidak setuju terhadap Islam. Ini loh yang dilawan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz gelisah karena masjid dan majelis-majelis keagamaan diisi oleh caci maki terhadap orang lain karena persoalan politik. 60 tahun Pak pada zaman Bani Umayyah. Lalu kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz membuat keputusan, udah hentikan semua politisasi di masjid dan juga di berbagai jamiah-jamiah ini. Hentikan semua. Kita nggak boleh lagi menggunakan lembaga-lembaga keagamaan termasuk rumah-rumah ibadah untuk saling mencaci maki karena persoalan politik. Lalu Khalifah Umar bin Abdul Aziz membuat ketentuan khotib Jumat harus membaca surat An-Nahl ayat 90. Nah makanya kemudian para khotib hari ini membaca ayat itu untuk menghentikan apa? Menghentikan politisasi agama di masjid Pak. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Kan gitu khotib. Ini sebenarnya yang menggagas adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah kelima dari Bani Umayyah, untuk menghentikan apa? Politisasi agama di masjid. Hari ini ada partai baru netes bilang mari kita jadikan masjid sebagai tempat jihad politik. Ini mohon maaf Kiai, mohon nyancuk. Saya paling benci. Saya paling benci. Ini yang merusak umat Islam Pak. Memecah belah umat Islam. Karena kepentingan-kepentingan politik kemudian umat Islam dipecah belah supaya apa? You are either with them or you are with us. Ini bahaya Pak. Inilah yang terpancing oleh pemikiran-pemikiran orang Barat. Pak, Al-Qaeda, ISIS itu ciptaan orang Barat Pak. Saya tidak menampik itu. Yang menciptakan Boko Haram, Al-Shabaab, Hasan Turabi, Laskar At-Taibah, Gerakan Thailand Selatan, Abu Sayyaf di Filipina, ini semua adalah produk-produk turunan yang difabrikasi oleh orang-orang Barat. Termasuk di Indonesia, Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarud Daulah, Jamaah Ansarud Syariah, dan semua berbagai banom-banomnya mereka ini yang ada di Indonesia. Ini semua difabrikasi oleh orang Barat. Lalu apakah Densus juga ikut menjadi fabrikasi orang Barat? Bukan, karena mereka ini tidak tahu bahwa mereka ini difabrikasi oleh orang Barat. Mereka ini adalah korban semua. Meskipun kita tahu itu fabrikasi orang Barat, kalau dia memeledakkan diri di pesantren Miftahul Huda, ini waduh, naudzubillah min dzalik. Misalnya, apakah kita harus diamkan? Enggak, harus kita tindak. Meskipun kita tahu mereka ini hanya korban ideologi transnasional, mereka ini adalah korban pembodohan dari berbagai fabrikasi itu, tapi kan ini harus disadarkan. Makanya Densus itu nangkep bukan untuk digebukin Pak. Densus itu nangkep untuk disadarkan di penjara. Mengapa harus ditangkap? Kok nggak disadarkan di kampung-kampung? Ya mereka kabur-kabur Pak. Kabur-kaburnya mending kaburnya ke sawah-sawah, kaburnya ke toko kimia bikin bom Pak. Makanya kemudian ditangkap, dipenjara, kemudian disentuh penyadaran-penyadaran oleh kami termasuk saya. Makanya saya bilang saya menemui teroris-teroris yang ditangkap oleh Densus itu untuk menyadarkan. Nah semua ini mereka ini adalah penganut faham Wahabi. Saya pastikan kalau ada yang nggak percaya daftar ke saya bawa ke penjara, ngobrol sendiri sama terorisnya. Kalau dia ngaku NU, saya yang nginjek lehernya. Mereka itu Pak, ini mohon maaf, bukan ukuran sebenarnya jenggot itu. Mereka kan jenggotnya panjang-panjang Pak. Meskipun saya sering katakan, tahu nggak? Kamu kata Imam Ghazali apa? Makin panjang jenggot kamu, otakmu makin kecil. Mereka katakan, itu kan kata kamu ahlul bid'ah katanya.
Nah, saking taatnya mereka terhadap sunnah, terhadap yang namanya jenggot itu, kalau dipotong mereka ngamuk. Jadi saya bilang, kamu agamanya bukan Islam, kamu agamanya jenggot berarti. Nah, mereka itu nggak mau kalau dipotong pendek, mereka maunya panjang segini. Nah, ini berarti ukurannya apa? Ini ideologinya masih kuat. Kadang-kadang saya menggunakan medium rokok, Pak, memeriksa mereka. Ketika mereka udah suntuk, diperiksa berjam-jam, dibongkar isi kepalanya, saya ngerokok, basbu saya sembur-semburin gitu kepada dia gitu. Akhirnya dia mau ngerokok. Oh, ini tinggal separuh ideologinya nih. Ukurannya itu. Kadang-kadang kalau udah capek banget dia kehausan, saya kasih minuman di tangan kiri gitu, di posisi tangan kiri di sini, dia ngambilnya pakai tangan kiri. Wah, ini udah tinggal seperempat ini. Nah, seperti itulah yang saya temukan ketika di Densus. Kalau saya sering mengatakan bahwa apakah gerakan-gerakan radikal ini berdiri di ruang hampa? Tidak. Mereka ini ada yang membentuk, ada yang memfabrikasi. Tapi kemudian apa yang harus kita perbuat? Menyadarkan mereka. Biangnya apa? Ya Wahabi ini, Pak. Wahabi ini dibuat untuk memperkuat politik, kekuatan politik kerajaan Ibnu Saud, kerajaan Saudi memang. Tapi akhirnya alat ini dipakai. Ikhwanul Muslimin itu tadinya bukan Wahabi, Pak. Ini Hasan al-Banna, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika Hasan al-Banna meninggal, kemudian diteruskan oleh Said Qutb. Dia membuat 2 tulisan di dalam penjara ketika dipenjara oleh Presiden Gamal Abdul Nasir, Fi Dhilalil Quran dan Ma'alim Fit Thariq. Inilah kemudian yang menginfluen Ikhwanul Muslimin menjadi Wahabi. Nah, ustadz yang ada di sini yang menjadi agenda Ikhwanul Muslimin ini masih memegang terhadap ajaran Hasan al-Banna, bukan Said Qutb, bukan Muhammad Qutb. Nah, ini yang terjadi. Nah, glorifikasi khilafah ini kemudian digandengkan menjadi 2 firqoh ini, yang satu Hizbut Tahrir, yang satu Ikhwanul Muslimin, diekspor paksa ke negara kita. Ikhwanul Muslimin lebih normatif, Hizbut Tahrir lewat jalur-jalur akademis, tidak jalur kekerasan. Lalu yang jalur kekerasan di mana? Disebut dengan Wahabi jihadis. Wahabi ini ada 3, Pak. Wahabi Hijazi, Wahabi Haroki, Wahabi jihadis. Wahabi Hijazi ini adalah nih ustadz-ustadz tuh yang sok lembut. Sok lembut itu awalnya, tapi akhirnya kelepasan juga. Tidak boleh menyanyikan Indonesia Raya. Nah, itu kadang-kadang kelepasan. Nah, orang-orang seperti itulah yang Hijazi ini. Haroki adalah orang yang berpolitik, terjun ke dunia politik, terjun ke dunia organisasi. Muhammad Farid Ogbah, Zainun Najah, Anung Al-Hamad, ini udah ditangkap Densus semua nih. Ini berencana membangun sebuah partai politik bernama PDRI. Sebelum dia memproklamirkan partai politik normatifnya, ditangkap oleh Densus. Namanya Muhammad Farid Ogbah, sudah diputus 3 tahun. Saya saksi ahlinya melawan mereka. Nah, ini makanya saya ini banyak musuhnya, Pak. Jangan tenang-tenang, ini mudah-mudahan gak ada yang bawa bom. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini kemudian yang kita petakan hari ini, bahwa masih ada sel tidur kurang lebih 6.300 orang yang bergerak tanpa diketahui oleh kita. Bisa jadi dia itu jadi tukang bakso, bisa jadi dia itu jadi imam masjid, menjadi DKM, takmir dan sebagainya, jadi marbot. Kita nggak ada yang tahu. Yang tahu adalah berbagai gerakan-gerakan intelijen kita. Makanya, Pak, kalau untuk urusan di bawah tanah itu adalah urusannya Densus saja. Kita nggak bakal paham. Nah, urusan yang pergerakan yang di atas permukaan ini, inilah yang harus kita lawan semua. Tidak ada BNPT, tidak ada Densus, Pak. Perlawanan terhadap mereka ini harus dimulai dari sebuah lembaga negara yang paling penting. Apa namanya? Keluarga, Pak. Inilah lembaga paling penting dalam suatu negara untuk melawan berbagai gerakan ideologi ini. Rata-rata orang yang terpapar terorisme itu adalah orang yang lemah di dalam pengawasan di dalam keluarganya. Dan hari ini medsos, Pak. Nah, ini kayak medsos harus kuat. Hari ini saya betul-betul adu kebal kalau di medsos. Saya ini dibilang pengusung radikal, kamu cari hidup aja, menjadi penjilat pemerintah, menjadi penjilat polisi. Saya selalu diserang itu. Apalagi saya pernah mendapat tugas untuk harus dipenjara. Saya dibilang kamu penipu, pernah jadi napi dan sebagainya. Matang, Pak, tapi tetap saya harus bergerak terus.
Saya harus terus bergerak. Nah, teman-teman dari kalangan NU yang masih muda-muda, dari adik-adik sekalian, mari bergerak lewat jalur media sosial. Karena apa? Keterpaparan dari media sosial ini sudah terbukti. Ada 2 orang perempuan, yang satu namanya Zakiyah Aini, yang satu Siti Elina. Yang Zakiyah Aini adalah yang masuk ke Mabes Polri membawa airsoft gun yang kemudian mati ditembak dari segala arah di Mabes Polri. Yang kedua adalah Siti Elina yang mencuri senjata pamannya, pensiunan Angkatan Laut, dan ingin menyerbu Istana Negara. Ini dua-duanya terpapar di media sosial, Pak. Nah, ini bahaya. Makanya pengawasan di dalam keluarga ini menjadi penting. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita perkuat pendidikan agama, benteng-benteng moral di dalam keluarga kita. Kita ajari anak-anak kita tentang bagaimana menghargai kemanusiaan lewat keyakinan agama. Karena kata Habib Al-Jufri, al-insaniyah qabla tadayyun, sebelum kamu memahami agama kamu, kamu harus mengenal dulu kemanusiaanmu. Ini kata Habib Ali Al-Jufri. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita bawa sama seperti anjuran dari para ulama NU, bahwa dengan beragama kita ini harus mempertebal rasa kemanusiaan dan selalu membentuk kedamaian. NU itu begitu. NU itu ya begitu. Makanya kita nggak pernah gelisah oleh orang yang mau nungging-nungging, mau ngapain, nggak pernah, Pak. Tapi kalau dia ketika sudah membuat ulah untuk beraksi dalam kekerasan, NU ya harus tampil. Coba Rianto di Mojokerto, Allah yarham. Coba bayangin, NU terus masih juga dibilang ini pasti masuk neraka karena menyelamatkan orang di gereja. Bukan, Pak, ini kemanusiaan. Dan kita tahu, Pak, saya ke Afrika berkali-kali, saya ke daerah konflik di Afrika, saya menemukan bagaimana menjadi Islam di Afrika itu nggak mudah. Masuk ke masjid harus noleh-noleh. Karena apa? Kita takutnya lagi sholat itu diberondong oleh tembakan di belakang, karena masjid yang saya masuki masjidnya pemerintah. Kalau saya masuk ke masjid yang salah, masjidnya pemberontak, kita bisa diberondong oleh pasukan pemerintah. Sama-sama Islam, Pak. Sama-sama Islam, sama-sama Wahabi lagi. Somalia itu satu negara Wahabi semua, tapi masih berperang. Apa yang membuat mereka berperang? Cita-cita politiknya berbeda. Makanya politik ini kemudian yang dibangun oleh negara barat untuk membentur-benturkan orang antara Islam dan Kristen, Kristen dan Hindu, Hindu dan Buddha dan sebagainya. Bahkan Islam sesama Islam, bahkan NU sesama NU pun kita dibiarkan untuk berantem gara-gara politik. Cebong kampret lah, Basar RP, Kadrun Istana lah, apalah namanya itu. Ini kan karena kita terjebak dalam berbagai framing-framing politik. Sesama NU loh. Saya tadi udah bilang, saya memprotes fatwa yang kejam pun, yang melawan saya itu ada. Sekarang udah ditangkap karena meniduri santrinya. Namanya Fahim Mawardi. Ya, itu paling brutal ke saya itu. Habis-habisan 6 kontennya di dalam akun YouTube-nya itu khusus membantai saya. Saya dibilang kafir lah, liberal, zindik lah, apalah, fasik segala macam. Dia sendiri yang amoral. Ya sudahlah, Allah bertindak. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya harapkan mari jaga NU ini sebagai tonggak utama negara ini. Mari kita jaga, bukan karena kita fanatisme buta terhadap NU, bukan, Pak. Karena andalan negara ini hanya NU satu-satunya. Adalah satu dua lah dari abang kita itu. Abang kita itu ada yang bisa kita andalkan lah. Tapi ada juga yang justru menjadi pengkhianat menurut saya bagi negara ini. Masih juga menginginkan khilafah kok. Masih. Nah, ini gambaran dari kita semua bagaimana kemudian radikalisme itu terbentuk, aksi terorisme itu terbentuk, dan bagaimana mereka berdiaspora, bergerak dan sebagainya, dan kenapa kemudian menyasar NU. Saya kira itu nanti ada tanya jawab ya, Pak Moderator. Terima kasih. Akhiran ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.